kelas 1A, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi saya berbeda dari umbi-umbian. Pengertian umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah, misalnya ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut, kunyit, gadung, bawang, kencur, jahe, kimpul, talas, genjili, ganyong, bengkuang, dan lain sebagainya. Pada umumnya, umbi-umbian tersebut merupakan bahan sumber karbohidrat, terutama pati. Jenis-jenis umbi. Yang pertama ada umbi akar. Umbi akar adalah modifikasi pada akar tumbuhan yang membesar untuk menyimpan cadangan makanan, seperti karbohidrat atau air. Umbi akar tidak memiliki tunas atau mata karena hanya terdiri dari jaringan akar, bukan batang. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi bagi tanaman dan cadangan nutrisi. Contoh umbi akar yang pertama ada singkong atau bisa disebut dalam bahasa Latinnya Manihot esculenta, mengandung pati dan sering digunakan sebagai bahan makanan pokok. Yang kedua ada ubi jalar atau dalam bahasa Latin disebut Epomoea batatas, kaya akan karbohidrat dan beta karoten. Yang ketiga ada bengkuang atau bisa disebut dengan Pachyrhizos erosus, mengandung air dan gula dan sering digunakan dalam rujak. Umbi akar umumnya digunakan sebagai bahan pangan utama atau tambahan karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Yang kedua ada umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang tanaman yang mengalami modifikasi dan pembesaran sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, terutama karbohidrat. Umbi batang biasanya terbentuk di bawah tanah dan memiliki tunas atau mata yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh umbi batang yang pertama ada kentang. Dalam bahasa Latin bisa disebut Solanum tuberosum, umbi yang kaya pati dan digunakan sebagai bahan makanan pokok. Yang kedua ada talas, bisa juga disebut dengan Colocasia esculenta, mengandung karbohidrat tinggi dan sering digunakan dalam berbagai olahan pangan. Yang ketiga ada uwi atau gembili, disebut juga dengan Dioscorea esculenta, umbi batang yang kaya energi dan serat. Umbi batang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan utama atau tambahan karena nilai gizi dan kemampuannya untuk berkembang biak dengan mudah. Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis adalah jenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun berdaging atau daun yang mengalami modifikasi yang berlapis-lapis dan tersusun rapat pada batang pendek. Umbi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, biasanya berupa karbohidrat dan air. Contoh umbi lapis yang pertama ada bawang merah atau bisa disebut Allium cepa, digunakan sebagai bumbu dapur dengan kandungan minyak atsiri. Yang kedua ada bawang putih atau bisa disebut dengan Allium sativum, memiliki kandungan alisilin yang baik untuk kesehatan. Yang ketiga ada bakung atau lili atau dalam bahasa Latinnya bisa disebut Lilium spp. Umbi lapis ini sering digunakan untuk tanaman hias. Ciri-ciri umbi. Yang pertama ada umbi akar, terbentuk dari akar bukan batang, tidak memiliki tunas sehingga tidak dapat langsung ditanam kembali tanpa bagian lain dari tanaman. Memiliki bentuk membulat, lonjong atau memanjang. Mengandung cadangan makanan terutama pati dan gula. Yang kedua, umbi batang, terbentuk dari batang yang mengalami pembesaran, memiliki tunas atau mata pada permukaan umbi yang berfungsi untuk regenerasi. Yang ketiga, mengandung cadangan makanan seperti pati atau gula. Yang keempat, permukaannya seringkali memiliki bekas ruas atau mata tunas. Yang ketiga ada umbi lapis, terbentuk dari daun berdaging yang menebal dan tersusun melingkar. Bagian batangnya pendek, sering disebut cakram. Memiliki tunas pada bagian tengah atau pangkal yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Berlapis-lapis seperti sisik, kadang dilindungi oleh kulit luar yang kering. Biasanya berbentuk bulat atau lonjong. Ubi kayu atau bisa disebut Manihot esculenta crans berbentuk silinder dan ujung mengecil, diameter rata-rata 2-5 cm, panjang 20-30 meter, kulit 2 lapis, daging warna putih atau kuning, terdapat lapisan kambium di antara kulit dalam dan daging, dan jaringan serat bagian tengah. Mengandung racun HCN, ubi manis tidak beracun dan ubi pahit beracun. Ubi jalar atau Epomoea batatas memiliki kulit lebih tipis dibanding kulit ubi kayu, warna daging umbi putih, kuning, jingga, kemerah-merahan, dan ungu. Bentuknya bulat dan lonjong, dagingnya mengandung serat, karbohidrat sebagian besar dalam bentuk pati, mengandung oligosakarida, penyebab flatulence,
Stachiosa, revinosa, dan verbascosa. Tidak dapat dicerna tubuh karena tidak ada enzim galaktosidase. Dicerna oleh bakteri pada usus besar, kemudian menyebabkan gas di usus besar, kemudian menyebabkan flatulence. Bengkuang atau Pachyrichus erosus berwarna putih dengan teksturnya kaya akan air dan rasanya manis alami. Daun menyirip dan berwarna hijau, bunga berwarna ungu kebiruan, batang merambat atau menjalar. Umbi ini juga rendah kalori sehingga sering dijadikan makanan sehat atau sebagai cemilan dalam diet. Kandungan inulin sejenis prebiotik membuat bengkuang ini baik untuk pencernaan. Kentang atau Solanum tuberosum berwarna coklat atau kekuningan di bagian kulit dengan daging umbi berwarna putih, kuning atau ungu tergantung varietasnya. Teksturnya bisa lembut atau padat. Daun hijau berbentuk majemuk dengan tepi yang bergerigi. Bunga biasanya berwarna putih, ungu, atau biru tergantung varietasnya. Batang pendek dan bercabang dengan beberapa akar yang berkembang menjadi umbi. Sumber energi yang baik karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Talas atau Colocasia esculenta bentuk lonjong hingga agak bulat, diameter 10 cm, kulit kemerah-merahan, permukaan kulit kasar, warna daging putih keruh. Umbi sebagian besar terdiri dari air KH dan memiliki pati 18,2%, mengandung senyawa produk sekunder metabolisme antara lain alkaloid, glikosida, sponin, S-oil, dan resin. Mengandung kristal kalium oksalat, penyebab rasa gatal. Produk yang dihasilkan dari talas ini bisa berupa keripik talas dan keripik bentul. Uwi atau gembili atau bisa disebut Dioscorea esculenta, bentuk bulat sampai lonjong, permukaan umbi licin, warna kulit krem dan coklat muda, warna korteks kuning kehijauan, warna daging putih bening dan putih keruh. Bawang merah atau Allium cepa, umbi berwarna merah keunguan, berbentuk bulat agak pipih dan terdiri dari lapisan-lapisan yang saling menempel. Daun berbentuk tabung dan silindris, berwarna hijau tua dan berlubang di tengahnya. Batang pendek dan biasanya tertutup oleh pangkal daun. Akar berbentuk serabut dan tidak terlalu dalam. Bunga berwarna putih hingga kehijauan membentuk tanda yang pada tangkai yang tinggi. Berikut ini merupakan produk olahan daripada umbi-umbian tersebut. Yang pertama ada produk olahan dari ubi kayu, produk olahan dari ubi jalar, produk olahan dari bengkuang, dan produk olahan dari kentang, produk olahan dari talas, produk olahan dari uwi atau gembili, kemudian ada produk olahan bawang merah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.